Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan di mana kita bisa melihat sekarang jam telah menunjukkan pukul 13.38 menit waktu Indonesia bagian barat, tepatnya pada hari ini, yaitu pada hari Kamis 13 Agustus 2026 ataupun Thursday 13 Agustus 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini adalah sebuah artikel di mana menunjukkan bahwa kemarin terjadinya kenaikan harga emas ya, melebihi 2 bulanan punya tinggi pada harga emas ini, dan kemudian berbalik arah ya pada hari ini ya, di mana itu berdampak pada data inflasi Amerika yang menunjukkan ataupun memberikan sinyal bahwa itu tidak akan terjadinya kenaikan suku bunga yang lebih ini ya pada di bulan September ini, dan memang telah diperkirakan oleh para traders, dan mereka mengutamakan pada di bulan Desember pertemuannya oleh The Fed ya ataupun FOMC, di mana di sana itu dan telah komplit ya ataupun telah sejajar, di mana data inflasi per bulannya maupun per tahunnya itu sudah melewati angka dari 2% ini yang ditargetkan ataupun dicanangkan oleh The Fed ya. Dan besar kemungkinannya di bulan Desember ini akan terjadi kenaikan suku bunga di pasar Amerika. Baik, dan kita akan memulai dengan membahas trading di kita ini, di mana hari ini harga emas mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 4449.92, dan itu terjadi pada pukul 7:34 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4368.91, dan itu barusan terjadi beberapa saat yang lalu, tepatnya pada pukul 13:36 menit waktu Indonesia bagian barat, dan sekarang berada di sekitaran 4373. Dan juga diketahui oleh kalian juga bahwa saya selalu memakai hitung-hitungannya ataupun memperbandingannya dengan harga silver ataupun perak, di mana hari ini bercokol pada angka tertingginya dengan angka 66.31, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 64.70, dan sekarang berada di sekitaran 64.77, dan di bawahnya yang berada di baris yang kelima itu adalah US oil, yaitu harga minyak mentah dunia, di mana hari ini berada pada level 82.19, dan perlu juga kita memperbandingkannya dengan harga kemarin di harga minyak ya, di mana harga minyak mentah dunia kemarin itu saat diupload videonya itu berada pada angka 82.75, jadi berada sekitaran ataupun terjadi penurunan sebesar 0,55 ataupun maksudnya 0,55 sen ataupun sekitar 0,05 sampai dengan 0,0 maksudnya 0,5% ya, itu sampai dengan 0,8%, ya hampir mencapai dengan angka 1% ya, terjadi penurunan di harga minyak. Dan kalau diperbandingkannya dengan harga minyak, bisa dikatakan seharusnya harga emas ini berada di atas sekitaran 4400, dan sekarang kita bisa melihat harga emas itu masih bercokol di bawah angka 4400 ataupun di psikologi level ya, yang tahap pertama yaitu pada angka 4400, dan targetnya itu pada angka 4500 ya. Selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya, kita bisa melihat
ini adalah purchasing sisa kemarin saya punya, di mana posisi saya sudah clear ya, dan ini bisa dikatakan setelah diupload di halaman kemarin, yaitu dengan margin 4987 ya. Lalu kemudian ini adalah perkiraan saya pada kemarin ya, untuk range kecil ataupun normal untuk edisi 12 Agustus 2026, di mana saya mengatakan angka tertingginya bisa mencapai dengan angka 4408 sampai dengan 4418, dan itu terjadi itu disebabkan di bursa Amerika telah terjadi kenaikan yang lumayan dengan angka 41.5 ya. Namun sebelumnya perlu juga diketahui harga tertingginya yaitu pada bursa kemarin ya, di mana sebelum adanya pembukaan di pasar Amerika yaitu dengan angka 4424 ya. Bisa dikatakan tingginya ini pertama telah tercapai ya. Lalu selanjutnya saya memperkirakan harga terendahnya bisa mencapai dengan angka 4350 sampai dengan 4360. Itu tidak terjadi disebabkan harga terendahnya hanya mencapai dengan angka 4382.3 ya. Bisa dikatakan ini yang cukup dahsyat sekali penurunannya, di mana ini punya angka 4382 itu di luar pada jangkauan pada kalian, kecuali Anda memasang limit order ya. Kemudian ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ya, untuk edisi kemarin yaitu pada tanggal 12 Agustus 2026, di mana saya memperhitungkan untuk tingginya itu bisa mencapai dengan angka 4425 sampai dengan 4435. Itu tercapai disebabkan tingginya mencapai dengan angka 4441.5 ya. Jadi bisa dikatakan cukup terjadi, dan itu bermainnya bukan main di angka 4441, melainkan di sekitaran 4435 sampai dengan 38 ya. Dan apabila ada terjadinya penjualan di sana, bisa dikatakan bisa ambil profitnya, dan harga terendahnya saya juga menghitung dengan angka 4325 sampai dengan 4335 itu tidak tercapai ya, disebabkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4382.4 ya, ataupun 0.3 tergantung dari broker kalian yang dimana aplikasi kalian. Selanjutnya pada jam 13.40, yaitu setelah saya mengupload video, saya melakukan satu kali pembelian ya, di mana saya melakukan pembelian yaitu dengan angka 4394.1 ya, di mana hanya dengan tempo 15 menit saya sudah mengadakan take profit ya, profit taking ya, cukup lumayan dengan 116 pips ya. Saya ulangi sekali lagi, di mana ini bercokol 4394 ya, dan ini terjadi profit taking, dan ini bisa melihat ya, sudah terjadi yaitu pada pukul 13.56 atau sudah clear ya, terjadi ada kenaikan 116 pips ya, dan ini terjadinya, dan ini sudah clear ya. Pada tanggal 12 Agustus, sekarang marginnya ini 5102 ya. Selanjutnya ini adalah saat-saat menjelang dikeluarkan datanya CPI ataupun data inflasi, dan kita bisa melihat 15 detik sebelum ini, dan kita bisa melihat sebelum adanya dikeluarkan data masih mencoba menembus angka tertingginya yaitu dengan angka 4425, dan ini terjadi begitu ada perubahan naik sedikit pada angka 4432, lalu kembali turun menjadi pada angka 4382, dan kemudian bermain di atas angka 4400 ya. Cukup deras sekali turunnya, dan saya ulangi sekali lagi ya, berapa kecepatannya bisa diukur, hanya
hanya dalam tempo sekitar 10-15 detik ya. Jadi 15 detik ini sebelum adanya dikeluarkan data CPI ataupun data inflasi, dan ini setelah terjadi pengeluarannya menembus harga tertingginya dan kembali turun, dan itu hanya terjadi pada 10 detik kemudian, tepatnya pada pukul 19.30 menit dan 15 detik. Dan perlu dicatat, pada jam 19.27 saya melakukan aksi pembelian lagi ya, di mana ini hanya cukup beredar ya, hanya 3 menit ya. Saya tambahkan tanggalnya, yaitu pada tanggal 12 bulan Agustus ya. Dan di mana hanya 3 menit setelah 1 detik pengeluaran ya, saya sudah mengambil profitnya ya. Saya ulangi sekali lagi, pada pukul 19.31 sekian detik ya, saya sudah mengambil profitnya. Udah lumayan 148 pips ya. Dan ini sudah clear lagi posisi saya untuk edisi 12 bulan Agustus. Sekarang margin saya berada pada level 5249. Dan data yang disimpulkan, data inflasi yaitu data CPI, di mana kemarin diperkirakan CPI-nya 0,2 lalu diedarkannya 0,1 secara bulanan. Bisa dikatakan bahwa untuk 1-2 bulan mendatang bahwa tidak akan terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga, jelas itu sudah menipis. Tetapi dari Korea itu masih sama 0,2 ya, bisa dikatakan stabil sesuai dengan target. Tetapi yang perlu diingat, ini secara tahunan, di mana diperkirakan 2,7 dari 3,5, namun yang terjadi pengeluaran yaitu 3,4 ya. Berartinya setelah 1 tahun ini diperkirakan akan terjadi inflasi, dan The Fed itu harus bersiap menaikkan suku bunganya, dan ini hanya merupakan technical ataupun secara analis by data. Jadi bukan by the fact ataupun kenyataannya. Ini hanya by data. Dan perlu dilihat lagi dari Korea 2,6, diperkirakan 2,6 dan diedarkan itu 2,5, jelas melebihi ekspektasi 2% ya. Dan berikut juga untuk monthly-nya 0,2 itu masih stabil ya. Jadi diperkirakan mungkin 1 tahun kemudian setelah data ini akan terjadi kenaikan suku bunga. Ini hanya by data, perlu diingat teman-teman, ini by data. Jadi bukan by the fact ya. The fact-nya nanti kita akan melihat bagaimana FOMC pada bulan September dan di bulan Desember. Dan ini kemudian pada pukul 21 saya melakukan lagi 1 kali pembelian ya, yaitu pada tanggal 12 Agustus ya. Dan ini kemudian saya lihat ini sebelum kita tutup ya, dan ini bisa dilihat ini pukul 19 ya, yaitu pada pukul 12.00 GMT, dan ini penurunannya pada angka 4382 ya. Dan kemudian naik lagi di sini pada angka 4441.5. Jadi jelas sekali ya. Kemudian turun dan kemudian stuck-nya di sini ya. Jadi jelas di sekitaran 4410 sampai dengan 4430. Itu yang di sana, stuck di sana, dan sekarang berada di bawah 4400. Jadi kemungkinan besarnya dia akan kembali lagi, dan setelah data ini keluar PPI mungkin akan bergerak kelanjutannya, dan kita akan menunggu data yang kepastiannya. Data PPI yaitu akan diedarkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini saya melakukan aksi profit taking yang tadi saya pembelian pada pukul 19, pada pukul 21 ya, dan ini telah terjadi pada pukul
22.54, yaitu tepatnya pada jam 10.54 atau sekitar 2 jam saya melakukan aksi profit taking. Secara keseluruhan saya kemarin telah mengambil profit sekitar 386 pips ya, atau 386 US dollar, dan ini bisa dilihat datanya. Dan saya ulangi sekali lagi ya, di mana ada penjualan di pada angka 4425.9 ya. Kemudian saya melikuidasinya. Oke, saya melakukan siang hari pembelian, dan sebelum adanya data CPI saya melakukan penjualan, dan pada pukul 9.21 saya melakukan penjualan kembali ya. Dan sempat saya mengambil take profit ya. Dan setelah take profit yang ketiga kali, sekarang bisa melihat ini sudah clear juga, yaitu pada tanggal 12 Agustus, dan margin saya telah terjadi kenaikan pada angka 5371 ya. Dan kemudian dari panel analis itu mengatakan bahwa kenaikan harga emas itu kembali menurun dari data inflasi setelah terjadi kenaikan sekitar 2 bulan punya tinggi, dan berdampak atau pupusnya semua harapan untuk data inflasi, kenaikan suku bunga di beberapa bulan yang mendatang, baik 1 ataupun 2 bulan mendatang, diakibatkan harga emas ini bercokol naik ke atas. Dan berikut isinya, kita akan menunggu data PPI pada malam ini, yaitu pada pukul 8.30 waktu setempat, ataupun pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, ataupun pada pukul 12.30 waktu GMT. Dan kedua, yaitu data CPI, data inflasinya menggambarkan bahwa kemungkinan itu sesuai dengan jalur ekspektasi ataupun perkiraan dari para traders ya. Dan kemudian harga emas menempatkan harga tertingginya sejak 5 Juni kemarin, tertingginya yaitu dengan angka 4441.5, dan berikutnya isinya bahwa harga emas itu naik lebih pada 2 bulanan punya tinggi setelah data inflasi Amerika itu sesuai dengan diperkirakan oleh para traders, dan mereka memperkirakan bahwa di bulan Desember akan terjadi kenaikan suku bunga, dan di bulan September sepertinya akan tetap bertahan, dan masih akan menunggu data inflasi selanjutnya maupun dari non-farm payroll apakah akan terjadi penurunan, dan kita akan melihat 2 bulan dari sekarang ini ataupun next month ataupun bulan depan ya. Jadi berjalan sekitar 60 hari, dan datanya akan dimunculkan 60 hari ke depan, yaitu 1 bulan dari sekarang ya. Dan harga emas itu berada pada level pada saat penutupan, yaitu pada angka 4406 waktu setempat, menunjukkan pada pukul 1.30 waktu setempat, ataupun pada pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat, maupun di GMT pukul 17.30 ya. Dan harga emas itu melewati angka 100 hari punya moving average ya, yaitu dengan angka 4387 pada sesi pertama, dan harga emas melampaui angka 1% lebih tinggi ya, lebih tinggi 1% yang dimaksud ya. Dan akhirnya pada di bulan future punya penutupannya berada pada level 4467, dan angka 4467 saya rasa cukup tinggi sekali, dan diperkirakan bahwa bulan depan akan adanya dampak inflasi yang diperkirakan ya, itu adanya penambahan 0,1% ya. Dan setelah adanya penurunan di bulan Juni 0,4 ya. Dan ini masih diperhitungkan dan belum ada data yang pasti. Ini hanya masih berupa hitung-hitungan dari para traders. Itu yang mereka bisa simpulkan, dan kemudian di bulan September pada analis itu pada melihatnya kemungkinannya hanya tinggal 40% adanya kenaikan suku bunga di bulan September,
dan kenaikannya kemungkinan akan di bulan selanjutnya, yaitu pada bulan Desember, dan ini telah mencapai keyakinannya, hanya meninggalkan keyakinannya sebesar 40% adanya kenaikan suku bunga ya. Dan kita akan masih melihat data PPI yang akan diedarkan malam ini juga ya. Dan di samping itu masih ada kenaikan lagi data inflasi ya, disebabkan adanya ketegangan di Timur Tengah, menyebabkan harga minyak ini masih terus bergejolak, dan kalaupun ada, itu kemungkinan besar harga minyak ini bisa menembus angka $100 per barrel ya, 100 US dolar per barrel. Ini yang diperkirakan, dan pada akhir penutupan silver ataupun perak ditutup pada angka 65,49, berarti ada kenaikan sebesar 1,3%, sedangkan platinum adanya kenaikan 0,9% menjadi 1759, sedangkan palladium adanya kenaikan menjadi 0,5% menjadi pada angka 1367. Dan data yang akan diedarkan pada hari ini ataupun malam ini yaitu data PPI ya, dan jobless claim ya. Kita bisa melihat ini dari data tersebut itu masih ada seperti kelihatannya dua arah, di mana pada secara bulanan itu tidak ada terjadi inflasi, sedangkan secara dilihat dari tahunan bahwa data-data ini ataupun angka-angka ini itu menunjukkan inflasi ya. Tetapi dari jobless claim ini kelihatannya akan turun ya, dia punya harga emasnya itu turun ya, sedangkan US-nya ini naik ya kalau dilihat dari jobless claim ini. Dan data kepastiannya kita akan menunggu jam tersebut, yaitu pada jam 19.30 ya, apakah dihasilkan dari data ini ataupun penunjukan datanya ini cocok atau tidak. Dan pada akhirnya pada pukul 8.58 saya melakukan satu kali pembelian lagi ya, pada tanggal 13 Agustus ya, tadi pagi, dan sampai sekarang ini saya masih belum melikuidasinya. Dan kemudian pada pukul 13:12 saya melakukan pembelian kedua kali pada tanggal 13 Agustus, dan saya masih belum melikuidasinya. Mudah-mudahan nanti sore bisa ada kesempatan untuk meloloskan diri. Sedangkan dari signal ini adanya penurunan pada saat ini ya, yaitu pada pukul 13.01, tetapi sebelumnya itu menunjukkan kenaikan semua, dan diperkirakan itu masih akan stay di sana pada angka 433, dan harga terendahnya diperkirakan pada angka 4380-an ya. Selanjutnya dari angka-angka tersebut yang diedarkan oleh signal pada pukul 13.01 ini, di mana angka resistannya menunjukkan pada angka 4433 dan 4471, terakhir 4493, sedangkan supportnya di angka 4337, 4315, dan terakhir 4293, dan diperkirakan secara harian harga emas ini akan turun. Berarti ini angka turun berarti di angka level 4400, dan perjalanan harga emas ini masih jauh sekali, dan ini masih belum ada kepastian, dan segala sesuatunya bisa berubah dengan cepat ya, dan ini hanya merupakan perkiraan saja sampai saat ini, yaitu pada pukul 13 ya menurut signal. Lalu bagaimana perkiraan saya untuk hari ini, dan saya akan mencoba untuk mengupasnya ya, di mana saya akan merubah ini, dan ini masih sama sepertinya, dan mungkin akan terjadi agak penurunan sedikit ya, mungkin di sini, dan sepertinya kita akan
mencoba mengambil gambarnya dan untuk kita bahas esok hari ya, yaitu pada hari Jumat 14 Agustus 2026 ya. Dan ini sudah 2 kali. Dan kita bisa melihat jam telah menunjukkan pukul 14:03 waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini, yaitu pada hari Kamis 13 Agustus 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan matahari yang penuh terik sekali. Dan seperti biasa kita akan memulai dengan range yang besar dahulu, yaitu kita sebut biasanya dengan angka big ya, untuk edisi 13 Agustus 2026, di mana saya memperhitungkan untuk tingginya yaitu dengan angka 4430 sampai dengan 38, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4320 sampai dengan 33, dan ini range-nya mungkin besar ya, dan perlu diingat ini sudah ada kenaikannya sebanyak 4 hari ya berturut-turut ya. Perlahan kenaikannya namun pasti, dan ini mungkin adanya reversal dan kita masih belum mengetahui apakah benar terjadi pada hari ini. Selanjutnya kita akan mencoba menghitungnya dengan range yang kecil untuk edisi hari ini, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2026, di mana saya menghitung untuk tingginya yaitu dengan angka 4415 sampai dengan 25, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 4345 sampai dengan 55. Demikianlah ini hitung-hitungan yang saya bisa dapatkan, yang saya hitungkan untuk kalian, dan perlu diingat hitung-hitungan seperti ini hanya merupakan hitung-hitungan berupa secara sistematik ataupun secara matematis, dan bukan merupakan sebuah jaminan akan menghasilkan keuntungan ataupun profit. Jadi segala sesuatunya itu terletak pada keyakinan kalian ataupun dengan hitungan kalian, dan ini hanya memperjelas secara matematis ataupun secara materi yang saya pelajari. Hitung-hitungan seperti ini yang bisa saya dapatkan, yang saya edarkan untuk kalian semua. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan tentunya channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.